Yes, Bapak cerdas ternyata ya. Sip, keren Pak. Kok bisa ya Bapak jawab gitu ya? Saya agak kaget juga ya. Kasih air putih sebanyak mungkin sampai yang hitam ini keluar, ngerti maksudnya? Tapi catatannya adalah jangan sampai masuk yang hitam lagi, ngerti maksudnya? Setelah di Surabaya ini, proses berinteraksi Anda dengan Dewan harus berani mengedepankan integritas, kejujuran, kebenaran. Keren dah. Masalah Anda dipindah di mana, nggak perlu takut. Karena ada prinsip. Loh serius ini. Bahasa Jawa yang mengatakan gini loh, Gusti mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur lihat umatnya. Karena kalau Anda hidup benar, percaya omongan saya Pak, Tuhan yang memilah kehidupan kita. Nanti tolong kalau Bapak Ibu meninggal, pastikan ketemu kita berdua Pak. Ini penghuni surga itu kayak gini Pak. Tapi kalau Bapak mau duluan silahkan loh. Saya nanti aja. Bapak kalau mau duluan enggak apa-apa. Nanti beritahu ke saya ya. Gimana keadaan di surga. Isi Pak hal yang baik. Tapi tutup jangan sampai yang hitam. Berani berkata tidak atas sebuah ketidakbenaran. Dan isi yang baik. Isi yang baik itu apa? Ibadah yang benar, baca buku yang benar, hidup yang benar, undang pembicara yang benar, gitu-gitu Pak. Bapak, saya nggak benar. Wow, hati-hati kamu ngomong kayak gitu ya. Bandung tuh susah ya, Bandung tuh susah. Cewek matre, katanya gitu kan. Set, gitu. Saya kembalikan Pak untuk kenang-kenangan. Dilaminating nanti Pak ya. Wih Pak Ahyan, terima kasih. Wih jamnya keren Pak. Bukan Seiko tapi Saiki ya Pak ya. Saya lihat ya keren banget ya Pak. Keren ya filmnya ya. Tepuk tangan dong, keren. Nggak apa-apa Mbak. Saya pertama kali nonton film itu juga nangis kok. Nggak apa-apa, nggak perlu takut. Ini karena kenapa? Utangnya belum lunas, kemudian Anda ingat nonton ini atau? Nggak apa-apa. Saya dulu pertama kali nonton juga nangis kok. Bude, oke ya. Air matamu kelihatan loh ya. Oh air liur ya mohon maaf. Gini Pak Bu. Loh kepencet lagi ya. Film ini menginspirasi tentang karakter teman-teman. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dia membawa love, cinta. Dan dia nggak pernah mau menyalahkan keadaan. Begitu ada yang nggak benar, dia benerin. Dan dia tidak lupa untuk selalu berbagi. Sehingga interaksi dengan sesama, dengan alam, dengan binatang kelihatan baik. Bahkan sampai binatang pun menyayangi dia. Tanaman pun memberi respon positif. Dan tadi loh, pelukan cinta yang tidak akan pernah Anda bisa dapatkan dengan uang. Jangan buat tangan Anda kotor. Sorry, kebalik. Jangan membuat Anda mendapatkan pendapatan yang kotor dengan menggunakan tangan yang bersih. Artinya Anda berpura-pura. Lebih baik tangan Anda kotor, bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang bersih dan jujur. Tidak perlu takut. Burung saja dipelihara Tuhan, rumput saja dipelihara Tuhan. Kok kita umatnya nggak dipelihara? Tidak mungkin. Asal kita hidup benar. Bertobat saudaraku. Karena gini loh, berinteraksi dengan dewan dan anggota dewan dan kita, gini loh, kejahatan itu terjadi atas dasar kesepakatan, percaya omongan saya. Betul enggak? Pasti itu. Itu yang ngomong betul itu karena yang mengeksekusi secara SPJ, susah bagaimana mengkait-kaitkannya dan seterusnya. Kenyataan, terima kasih Pak untuk pertobatan Anda. Ini seragam Anda hitam-hitam ya, keren banget ya. Mau melayat kemana Pak kok hitam-hitam kayak gini? Kenapa? Oh cleaning service. Oke, kok bisa masuk di sini Pak? Ini acara asdeksi loh Pak. Pak, Bu, serius Pak. Sesimpel itu saja. Kejahatan terjadi karena kesepakatan. Kalau kita berani berkata tidak, mungkin dia akan berpikir ulang untuk selanjutnya. Sepakat? Sip! Tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Wih, keren. Pak, jam 4 lebih sedikit nggak apa-apa ya. Pak Suban izin jam 4 lebih nggak apa-apa ya.
Ya, karena tadi kita sepakat jam 4 supaya saya juga enak gitu. Aman ya? Habis ini nggak ada acara kan? Acara Anda apa? Oh, sesi TP. Oke, terima kasih. Jalan kaki bisa. Bro, Papua ya? Batiknya batik Papua ya itu ya? Oh, Maluku? Oh, Tenggara. Oh, deket Ambon ya? Oh, jauh ya? Oh, saya nggak tanya jamnya. Jauh atau dekatnya? Jauh dekatnya? Jauh dekatnya? Jauh ya? Jauh. Ini susah ya berinteraksi antara saya dengan... Sip, selamat datang wis Maluku Tenggara. Keren. Bertobat saudaraku ya, bertobat saudara. Sip, saya dari Ambon, makanya kok saya lihat ada chemistry gitu ya. Fam saya Matruti, kalau Bapak Ibu kenal mungkin. Nggak ada yang tahu. Oh, nggak terkenal marga itu ya, oke. Nggak apa-apa lah, karena memang saya hidup lahir besar di Indonesia. Oke, Pak, mohon maaf, resletingnya agak buka itu Pak, dibuka. Iya, dibetulin dulu. Lanjut ya, oke, sip. Kenapa? Materi bro, oke, sip. Sekarang kalau kita sudah berpikir menghasilkan sebuah sikap berikutnya. Karakternya sudah kebentuk, berpikir yang positif, berbagi hal yang positif, sekarang sikapnya. Winner, the person who stronger mentality usually happy. Saya tulis di materi saya sukses, tapi setelah saya renungkan sukses dengan happy itu lebih enak happy Pak. Lebih enak happy, sukses dengan happy itu ya. Karena begini Pak, ada satu rumus Pak. Seorang yang positif melihat 10% bagian dari hidupnya itu adalah fakta, dan sisanya 90% adalah bagaimana dia bersikap terhadap fakta. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, rumusnya kan jadi begini. Fakta plus yang dia bersikap tadi, persepsi, baru kemudian hasil, betul tidak? Nah Bapak Ibu lihat, fakta itu 10%, persepsi tadi loh 90%, sehingga total 100%. Rumus matematika ini sangat penting. Mari kita lihat. Yang menjadi pengendali hasil sikap kita dalam interaksi kita dengan teman-teman dewan adalah apa? Persepsi, bukan? Nangkap maksudnya? Sekalipun faktanya itu buruk, berarti minus 10, dan kita bisa membangun persepsi positif plus 90, hasilnya masih persentase positif Pak. Sialnya kalau peristiwanya sudah negatif, persepsi kita juga wes mentok Pak, 100% Pak. Nangkap ya? Berarti sisi positifnya gimana Pak? Simpel Pak. Sekalipun ini negatif, ini sudah saya tulis ya. Sekalipun ini negatif, tapi kalau persepsi kita positif, hasilnya akan positif. Tapi hati-hati kebalikannya Pak. Sekalipun peristiwanya positif, tapi kalau persepsi kita negatif, hasilnya negatif Pak. Misalnya Pak, jenengan Pak, istri Anda ngomong dengan Anda, Mas, saya hamil. Positif enggak? Kabar gembira enggak? Kabar gembira enggak? Gembira. Tapi kalau persepsi Anda negatif, sama siapa? Lah itu ribut Pak pasti Pak. Bisa dimengerti maksudnya? Nanti ada hubungannya dengan dewan ya, ada hubungannya dengan dewan. Ini yang kurang apa nih? Plus positif, kemudian plus persepsi. Hasilnya ini yang optimal. Bisa dipahami Bapak Saudara? Jadi setiap kejadian yang Anda lakukan ketika Anda berinteraksi, hasil dari kejadian ketika Anda berinteraksi dengan teman-teman dewan, itu 10%. Tapi keputusan sikap Anda itu menjadi 90%. Sehingga peranan pentingnya ada di mana? Sikap kita, persepsi kita. Oleh karena itu kuncinya ada di kita Bapak Ibu Saudara. Bangun sikap positif untuk setiap kejadian yang terjadi dalam hidup Anda. Yuk.
Pak Bu, saya mau cerita saya ini sekarang. Apa mungkin toh Pak kejadian negatif kita bisa berpikir positif dan hasilnya bisa positif? Ini akhir tahun saya Pak, agak memori tahun lalu agak suram. Akhir tahun saya panas tinggi, saya pikir saya kena tipes. Terus saya bilang sama istri saya panasnya kok tinggi ya, sudah hampir 5 hari berturut-turut gitu. Istri saya udah curiga, jangan-jangan kamu COVID nih. Enggak lah, wong nyatanya masih bisa ngasih seminar kok. Jadi saya tuh bisa masih ngasih seminar 5 institusi Pak. Beredar dari mana ke mana. Tapi di tanggal, saya lupa tanggal berapa itu, suhu tubuh saya tinggi banget, 40 derajat. Istri saya bilang gini, udah. UGD saya Pak. Ini UGD pertama kali. Saya juga nggak minta difoto istri saya loh. Toh istri saya juga memfoto itu akhirnya bisa jadi bahan seminar saya Pak. Jadi nanti mungkin 10% akan saya kasih pada istri saya setelah ini Pak. Enggak lah, pasti saya kasih istri saya semuanya. Oke Pak, dokternya observasi saya terus ngomong gini, oke Pak, Bapak istirahat di rumah sakit saja supaya Bapak sehat. Oh janganlah, saya masih oke kok. Tapi suhu tubuh Bapak 40 loh. Oh enggak, saya pulang aja lah. Saya paling malas kalau di rumah sakit. Mau kumpul sama keluarga akhir tahun. Ya oke, sebelum Bapak pulang kita tes ya. Oke. Karena nggak ada swab, Bapak saya tes toraks sama darah. Rutin diambil. Sambil terkapar saya di UGD. Saya cuma berdoanya paling tipes ini. Paling tipes, saya bilang gitu Pak. Tipes ini. Begitu semua hasil jadi, keluarga saya dipanggil. Keluarga Bapak Eko Suseno, telinga saya langsung panjang Pak setelah itu. Begitu dokternya ngomong, Bapak suspek COVID, runtuh Pak UGD itu Pak. Gelap gulita lah Pak. Sudah saya lihat, waduh saya bilang gini, ini kok jadi gelap gulita kayak gini, saya bilang gitu. Mental Pak, bener enggak? Setangguh-tangguhnya motivator, suspek COVID Pak. Gelap Pak. Gelap saya. Langsung pucet saya. Waduh, saya bilang gitu. Untung masih hidup. Ini yang mendoakan saya begitu, saya doakan kembali Anda kena loh ya tadi. Gelap Pak, UGD Pak. Ya terus saya ngomong sama dokternya. Dokternya terus jaga jarak sama saya. Gimana Pak? Ya udahlah, saya isolasi di sini. Dia ngomong apa? Mohon maaf Pak, penuh kamarnya. Bapak kalau mau nunggu waiting list urutan 15. Loh, mati saya bilang gitu kan itu. Terus akhirnya bilang gitu. Ya sudah, saya ngomong sama istri saya karena udah malam nggak mungkin kita pindah lagi ke rumah sakit yang lain, pasti juga sudah full semuanya. Saya ngomong sama istri saya, sudah saya isolasi mandiri, jangan saya bawa pulang ke rumah, tapi saya bawa ke hotel saja, saya bilang gitu. Akhirnya saya ke hotel Pak Bu. Begitu di hotel, gelap juga Pak lobi itu Pak. Karena saya jalan 10 langkah harus berhenti atur nafas. Nggak tahu ya apa itu gara-gara sugesti ya. Ketika saya berangkat ke UGD itu masih kuat loh. Begitu sampai di UGD di suspek COVID, saya jalan 10 langkah berhenti nggak kuat saya. Mental betul, terima kasih mental Pak. Ini motivator yang teraniaya ini. Terus saya ngomong sama istri saya, nggak apa-apa, saya ditinggal aja. Terus dia beli makanan macam-macam, saya ditinggal. Dalam perenungan saya itu ternyata saya halu. Istri saya baru cerita, kemarin waktu COVID kamu nanya aku loh. Istri saya ngomong begitu, aku tanya apa? Warisan yang kutinggalkan berapa, katanya begitu. Loh, orang suhu 40 derajat halu loh, betul ya? Terus katanya saya ngomong gini juga, nanti kalau aku meninggal, kamu jangan kawin dulu ya, saya bilang gitu kan. Istri saya ketawa gitu, begitu ngomong gitu. Tapi halu Pak, di isolasi mandiri itu, saya di hotel itu sempat sampai pindah 2 hotel saya. Karena jenuh di hotel sendirian terus, lihatnya pemandangan, tidak ada kehidupan, saya ngomong sama istri saya dipindah di hotel yang agak rame, artinya rame saya bisa lihat jalan lah, ada kaca bloknya, akhirnya saya dipindah di situ, agak seneng saya. Lihat kaca blok, lihat jalan, ada keramaian, seneng saya. Ya, saya di lantai agak tinggi. Saya nggak keluar-keluar kamar Pak, nggak berani saya. Nanti takut nularin orang. Hujan deras, menambah kesunyian Pak gitu ya. Anda bisa bayangkan itu ya. Hujan deras, mendung gelap, tiba-tiba terang.
ada satu cahaya yang terang. Saya udah mikir yang aneh-aneh saya. Ini yang keluar apa? Ini yang keluar apa? Saya bilang gitu. Halu, Pak. Halu. Dan kenapa saya tidak mau di rumah sakit? Karena cerita beberapa teman-teman yang kena COVID itu stres, Pak. Jadi sebenarnya penyakit komorbid, penyakit stres itu yang membuat semakin cepat, Pak, meninggal. Anda bisa bayangkan, dalam satu kamar ada 3 orang ketawa rame-rame, kena COVID, ya, tiba-tiba hari berikutnya meninggal sebelah Anda. Apa enggak 2 orang ini terus ngomong gini, sana, sini, kira-kira gitu kan. Itu yang bikin orang stres, Pak. Akhirnya saya membuat keputusan tidak mau isolasi mandiri. Saya ditawari sama beberapa teman-teman, kebetulan Satgas COVID-nya itu istri saya kenal baik. Mau di sini? Tidak mau. Di sini tidak mau, sudah saya di sini aja lah. Tapi saya memang jaga jarak betul. Minum vitamin. Stresnya itu adalah Anda mengusik kesendirian Anda. Untung saya punya istri yang menyemangati saya. Kamu pasti bisa. Kalaupun kamu meninggal, warisanmu cukup untuk kehidupan saya. Gitu. Semangat, Pak, semangat, Pak. Saya diteleponi teman-teman saya. Terus saya bilang jangan telepon, WA saja, wong saya ngomong susah. Karena setengah tes torak saya, setengah di bagian kanan itu putih, Pak. Baru yang di sini titik-titik aja. Saya minum obat macam-macam, saya bersyukur 2 kali swab, selesai. Coba gambarnya nih. Ini UGD pertama. Ini UGD kedua. Saya minta diinfus, sudah nggak kuat lagi di UGD kedua. Saya ngomong sama dokternya, dokter serah saya mau diapakan, yang penting saya hidup. Nggak tahu, saya dikasih apa ini? Ini kayak stroberi, saya juga nggak ngerti lah, pokoknya saya dikasih hidup, Pak. Itu pengalaman hidup saya. Ini hasil tes swab saya. Keren ya. Saya tutupi usia saya biar nggak kelihatan tanggal lahir. Loh, ini lupa 43. Aduh, goblok banget ini, harusnya saya tutupi juga ya. Tanggal lahirnya saya tutup, kenapa usianya nggak ditutup ini ya? Oke. Goblok banget sih ini saya nih. Tutup. Saya membangun pikiran positif, Pak. 10% fakta, 90% persepsi. Saya bangun, saya sembuh. Justru ini bisa menjadi bahan motivasi saya. Betul? Dan setiap teman-teman yang kena COVID saya telepon. Kamu pasti bisa. Saya saja hidup, masa kamu tidak hidup? Suatu saat ada teman perempuan saya cukup dekat, SMS saya, Pak, WA saya, Pak. WA-nya membahayakan. Mas, aku positif. Mati saya bilang ini positif apa dulu? Saya bilang. Ini kalau dibaca istri saya bubar kan? Mas, aku positif katanya gitu. Terus saya tanya, maksudmu apa? Saya bilang gitu, positif COVID. Oh, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau itu serius, betul. Karena setelah itu saya memiliki empati yang tinggi bagi orang-orang yang kena COVID, Pak, Bu. Karena yang paling berat itu adalah mengusir kesendirian Bapak Ibu selama minimal 14 hari. Saya nggak sampai 14 hari, karena rutin swab ya. Ini swab, dan seterusnya. Waktu itu saya nggak mikir lagi, Bu, yang namanya materi, udah. Bayar hotel, bayar apa, sudah nggak mikir lagi lah. Hilang semua kekayaan Anda di situ. Anda nggak mikir lagi mobil Anda nggak mikir apa, yang penting sehat hidup. Di situ saya merasa ditegur sama yang punya hidup. Kamu harus istirahat. Pak, ingat saya, Pak, ingat saya. Nomornya nanti ada di panitia. Jadi begitu Bapak terpapar, betul bro, itu Bapak nanti saya kasih sesi khusus buat Bapak. Nanti saya kasih. Ya. Lanjut ya. Ini yang hasil perenungan saya. Beda sukses dengan kebahagiaan. Sukses adalah ketika seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi kalau kebahagiaan adalah mensyukuri ya apa yang telah kita peroleh. Karena dari situ kemudian saya bisa membangun interaksi yang baik dengan istri saya. Syukur ya saya masih hidup. Thank you ya, sudah nemeni saya. Saya panggil dia Mi. Thank you Mi gitu. Supatmimu, Mami, Supatmimu. Itu panggilan sayang Mami, Supatmi.
Masa istri baik-baik dipanggil Supatmi? Bapak nyatet warisan ya, kok kalian saya agak serius nyatetnya itu. Ya, Bapak nyatet warisan. Oke, ya. Kenapa? Oke. Saya mau ngomong begini Bapak Saudara. Nanti ada hubungannya dengan interaksi Anda dengan Dewan, karena sikap Anda menjadi sikap yang berpikir positif tadi. Rata-rata gaji Bapak Ibu Saudara berapa? Ini pernah saya omongkan, saya lupa di Palembang atau di Bandung ya, supaya mengingatkan Anda untuk bertobat ya. Rata-rata gaji atau gini, take home pay Bapak Ibu Saudara rata-rata berapa? 10 juta. 20. 15. Hah? No, take home pay. Take home pay itu yang Anda terima semuanya. Ya tergantung, rata-rata, namanya rata-rata itu di tengah. 20? Yang belakang ngomong enggak mungkin Pak, itu staff, berarti staff itu. Karena semua sudah diambil eselon 3, 4 dan 2. Jadi dia nggak dapat apa-apa ya. Oke. Jangan dipotong hutang ya, jangan dipotong hutang, itu urusan Anda. Ini take home pay. Berapa Bu kira-kira? Oh Ibu eselon 2 tinggi. 15. 15 saja ya. Hah? Bapak eselon berapa? Oh 2 lebih, saya tahu. 100.000 aja untuk tisu, buang kira-kira gitu kan. Eselon 2. Kalau eselon 3 ya 20-an lah ya. Eselon 4 5 ribuan. Staf Patimura, kira-kira gitu kan yang dingin. Itu kan Patimura itu loh yang berapa itu ya. Masih ingat ya Patimura? Taruh gaji Anda 10 juta nih. Saya paling senang sampai di sini untuk Anda bersyukur. Anda kerja dalam seminggu berapa hari? 5. Berarti dalam sebulan berapa hari? Dengan asumsi 4 minggu? 20. 10 juta dibagi 20 hasilnya? Yes, 500.000 per hari. Pertanyaan saya simpel. Sudahkah kita bekerja selayaknya orang dibayar 500.000 per hari? Nangkap ya? Bagi kita 500.000 per hari hidup lebih dari cukup? Hah? Loh, alhamdulillah. Bahkan saya dengar-dengar di beberapa daerah itu gajinya ada yang 15. Artinya apa? Setelah tanggal 15 koma, kira-kira gitu kan ya? 15 koma. Bekerjalah selayaknya orang dibayar ini, sehingga ketika sikap yang Anda bangun adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Sehingga ketika Anda diajak aneh-aneh dalam proses interaksi itu, enggak usah, ini lebih dari cukup. Waktunya dikit lagi ya bro. Sip. Oh nanti ada sesi tanya jawab? Barangkali masih ada. Ada sesi tanya jawab Bapak Saudara? Enggak usah, Anda juga nggak ngerti mau ditanya apa kok, nggak usah nanya, nggak usah. Anda juga nggak ngerti mau nanya apa ya toh. Saya paham kok dari penglihatan Anda gitu kan, mau nanya apa juga enggak. Bapak enggak usah aneh-aneh, enggak usah nanya ya. Kenapa? Oh persepsi saya diganti ya, oke. Aduh suka saya sama Bandung, peyem. Mari kita lanjut ya, oke. Mulai peyempuan ini. Kalau Anda digaji ini, tolong bekerjalah dengan sepenuh hati, hidup benar dalam berinteraksi, katakan no pada ketidakbenaran. Dan Anda nggak perlu khawatir, ketika Anda bekerja sungguh-sungguh, Tuhan yang akan membela Anda. Nangkep? Tapi ketika Anda digaji ini, Anda sudah serakah lagi, mungkin Tuhan akan mengambil yang bukan hak kita.